Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Devotion minggu lalu bertemakan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, devotion untuk hari ini kita akan membahas bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 20. Saya bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Arti telah dibeli, hidup kita bukan milik kita lagi. Kita bukan hidup untuk diri sendiri lagi. Kita sudah sepenuhnya menjadi milik Kristus. Lunas dibayar, sempurna, menjadi milik Kristus sepenuhnya. Jadi kita tidak bisa hidup sembarangan lagi dengan tubuh kita. Kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di firman ini dikatakan bahwa karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti kita hidup punya tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari firman ini kita belajar bahwa identitas umat Tuhan adalah garam dan terang bagi dunia. Apa itu garam? Apa itu terang? Yang saya pelajari di sini adalah garam artinya adalah berguna, bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa manfaat garam itu banyak sekali. Mulai dari kesehatan kita, dari pengobatan, makanan, minuman. Ada beberapa makanan dan minuman yang menggunakan garam juga. Makanan sudah pasti kita perlu garam sebagai penyedap rasa. Lalu garam juga berfungsi sebagai pengawet dan lain-lain. Jadi garam itu punya banyak fungsi. Dan di sini saya belajar juga bahwa ada standar nih garam. Tuhan kasih standar garam hanya dua. Garam itu asin atau tawar. Tidak ada yang di tengah-tengah. Sedikit asin, sedikit tawar, tidak ada. Pilihannya hanya tawar atau asin. Lalu terang. Apa itu terang? Yang dimaksud dengan terang yang saya pelajari di sini adalah terlihat. Tidak tersembunyi. Apa adanya. Dan letak penerangan selalu ada di atas. Supaya apa? Pengaruhnya luas. Terang juga berarti seperti Tuhan Yesus. Menjadi terang dunia. Kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki Kristus. Kita juga adalah terang dunia. Apa itu terang dunia? Berpengaruh. Punya pengaruh. Dan di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus waktu hidup di dunia, itu Tuhan Yesus bekerja. Apa yang Tuhan kerjakan? Menyembuhkan orang yang tuli mendengar, buta melihat, kusta sembuh, orang yang kerasukan setan dibebaskan. Ya. Banyak hal yang Tuhan lakukan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan yang Tuhan lakukan juga adalah membawa kabar baik, membawa Injil Kerajaan Tuhan, supaya orang bertobat dan berbalik, memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana hidup kita? Apa contohnya? Dalam keluarga kita, apakah kita sebagai suami sudah berperan, berguna, seperti yang Tuhan kehendaki di dalam keluarga? Atau apakah kita sebagai istri berperan seperti yang Tuhan kehendaki
Atau anak-anak, apakah anak-anak sudah berperan, berfungsi, bermanfaat seperti yang Tuhan kehendaki dalam keluarga? Bisa juga dalam pekerjaan, apakah kita berguna, berperan di dalam perusahaan kita? Apakah pekerjaan kita itu excellent atau tidak excellent, asin atau tawar? Jadi kembali saya ingatkan bahwa standar Tuhan itu hanya dua, tidak ada yang di tengah-tengah, tidak ada golongan tengah, tidak ada mediocre, tidak ada mediocre, suam-suam kuku, ya, semuanya antara yang terbaik atau tidak. Nah, di sini dalam kehidupan saya banyak belajar, dalam penerapan saya dalam kehidupan sehari-hari saya, di dalam keluarga. Sebagai contoh, waktu saya datang ke Bali lalu dimuridkan oleh Pastor Bambang, di situ saya diajar bagaimana hubungan suami istri yang baik. Disuruh pacaran lagi, punya waktu khusus untuk istri. Sebenarnya hal itu bagi saya suatu agak buang-buang waktu sebenarnya, karena kita sudah menikah, ngapain pacaran lagi. Tetapi saya diajar untuk membangun hubungan dengan istri kita walaupun kita sudah menikah. Firman Tuhan katakan bahwa suami harus mengasihi istri. Jadi setelah itu saya belajar untuk punya waktu dengan istri. Pastor Bambang bilang untuk membagi pada saat kita berdua, jangan membahas masalah. Ya, tetapi kembali namanya baru belajar, saya membahas akhirnya malah berantem, saudara-saudara. Ya, tapi dari situ nggak apa-apa, terus menerus kami taat, kami belajar meluangkan waktu berbicara dari hati ke hati, dan ada buahnya, saudara. Di situ yang saya lakukan hanya taat. Kalau lihat tantangannya luar biasa sulit. Yang pertama, kalau mendengar istri itu dikoreksi oleh istri itu sangat menyakitkan, ya. Luar biasa sangat menyakitkan, tapi itu yang Tuhan mau. Kita ada bayar harga, kita luangkan waktu, kita bahkan dana, tenaga, kita fokus untuk hal itu. Karena kita membangun pernikahan. Nah, ini yang saya belajar. Bagaimana menjadi garam bagi istri saya. Selanjutnya untuk pekerjaan, dalam pekerjaan. Sebelum saya mengenal firman ini, saya bekerja biasa-biasa aja, saudara. Gajinya misalnya 100, ya usahanya, kerjanya juga 100. Jadi sesuai dengan gaji. Tidak ada rasa bagaimana saya untuk mencapai excellent, yang terbaik. Semuanya standar, biasa-biasa saja. Tetapi setelah saya mendengar firman Tuhan, bahwa orang bekerja harus excellent, karena Tuhan excellent. Pekerjaan selalu sungguh amat baik. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan berkata semua pekerjaan sungguh amat baik. Di situ saya belajar bahwa kita harus bekerja yang terbaik, ya, excellent, sempurna, sebisa mungkin kita kejar sesuatu dengan yang terbaik. Bekerja extra mile, jadi kalau kita harus bayar harga lebih, walaupun gaji kita misalnya 100, tapi kita bekerja seperti 200. Itu standar yang Tuhan inginkan. Dulu saya tidak mengerti, saya bilang itu malah konyol, ya. Tetapi begitu saya mengerti firman Tuhan ini, saya mulai taat, saya mulai belajar, saya mulai tidak hitung-hitungan, ya. Tantangannya sulit, saudara-saudara. Datang harus tepat waktu, bahkan sebelum waktunya, harus lembur, selesaikan target pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak, dan melakukannya dengan kualitas yang terbaik. Itu semua tidak gampang, saudara-saudara, tapi dengan modal ketaatan, konsisten, setia, itu semua bisa dicapai. Jadi saudara-saudara, yang saya mau sharingkan hari ini adalah hidup kita ini memang perlu atau harus memuliakan Tuhan lewat tubuh kita menjadi garam dan menjadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Setelah diberkati menjadi pemimpin, tentu kita harus menjadi terang, memberitakan kabar baik untuk orang lain. Itu yang saya belajar. Mari kita berdoa, saudara.
Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sudah membuat kami mengerti bahwa Engkau telah membeli kami dengan lunas dan kami adalah milik-Mu. Kami mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, menjadi garam, menjadi terang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, pekerjaan, studi, pelayanan. Kami mau Tuhan membangun hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. You make me come